Halo teman-teman, ketemu lagi di ibadah online khusus mahasiswa Kampus Connection. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oh iya, gue gak bosan-bosan ngajak teman-teman buat ibadah onsite. Yuk kita ibadah bareng di hari Minggu, jam 11.30 siang tentunya di Pasir Koja 58. Kan bisa langsung datang aja dan ajak teman-teman kalian juga. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian bisa transfer ke rekening atau scan QR Code yang ada di layar. Selamat memberi! Sekian info-info kali ini, yuk kita siapin hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Happy weekend and God bless you! Semuanya sama-sama kita naikkan nyanyian bagi Tuhan. Batu karang yang teguh, nah benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, dahsyat, dahsyat berkuasa. Here we go. Bersorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masukkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yeah. Yesus, Yesus, come. Sama-sama kita katakan, agung dan perkasa, lega dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan,
berkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Katakan Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Sorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Ketemu lagi di ibadah online Campus Connection. Saya harap kita semua ada di dalam kondisi yang baik. Tetap semangat karena Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Di bulan Maret ini, kita membahas mengenai bagaimana kita bersikap di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana kita berteman, bagaimana kita memilih lingkungan pertemanan, dan juga menjadi teman yang baik bagi sekitar kita. Hari ini kita mau coba belajar sesuatu lagi yang lain nih. Mari yuk kita siapkan hati kita untuk belajar, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami siap untuk mendengarnya. Roh Kudus berikan pengertian kepada kami. Kami menyerahkan waktu ke depan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pernahkah kita merasa atau berkata bahwa saya nggak punya cukup waktu untuk mengerjakan semua yang ingin saya lakukan? Izinkan saya memberikan kata-kata penyemangat buat kita semua. Ya, itu benar. Sering kita merasa tidak punya cukup waktu untuk mengerjakan semua hal yang ingin kita lakukan. Teman-teman, pernah ada studi yang mencari tahu berapa banyak waktu sih yang diperlukan untuk melakukan semua hal yang diinginkan manusia? Mereka coba melakukan survei termasuk dengan memperhitungkan waktu untuk olahraga, waktu untuk bebersih, waktu untuk bekerja, waktu untuk makan, untuk ada waktu hiburan, ada untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, waktu di jalan, dan lain-lain sebagainya. Ketika mereka menyelesaikan survei tersebut, mereka menjumlahkan, semua hal itu ditemukan bahwa diperlukan 42 jam sehari untuk menyelesaikan semua yang ingin manusia lakukan. Jadi teman-teman, kalau kamu sekarang lagi merasa frustasi karena kamu nggak punya cukup waktu untuk melakukan apa yang mau kamu lakukan, welcome to the jungle. Tetapi ada satu hal yang perlu menjadi perhatian kita teman-teman. Kamu mungkin tidak memiliki waktu untuk melakukan semua yang ingin kamu lakukan. Tetapi kamu punya cukup waktu untuk melakukan apa yang perlu kamu lakukan. Kenapa? Karena apa yang perlu kamu lakukan adalah yang Tuhan ingin kita lakukan. Dan Tuhan juga yang akan memastikan kita punya waktu untuk melakukannya. Sebagai contoh seperti ini teman-teman. Yesus melayani hanya selama kurang lebih 3 tahun. Tetapi dalam 3 tahun pelayanannya, banyak hal yang harus dia lakukan. Dan bahkan hal tersebut masih berdampak hingga masa kini. Di dalam 3 tahun pelayanannya, dia harus merevolusi makna-makna hukum yang ada dari perjanjian lama. Dia mengenalkan Injil keselamatan. Dia mengubah pola pikir budaya Yahudi tentang keselamatan. Dia mengubah perspektif dunia tentang dosa. Dan bahkan dia harus mati untuk menebus setiap dosa kita. Dosa dari masa lalu, dosa yang sekarang, dan dosa di masa depan.
Bisa bayangkan teman-teman, semua ini diselesaikan dalam waktu hanya 3 tahun. Di dalam Yohanes 17 ayat 4, Yesus berdoa kepada Bapa demikian. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ya, Yesus mungkin tidak menyelesaikan semua hal yang ingin dia lakukan. Tetapi dia menyelesaikan semua hal yang Bapa berikan kepadanya untuk dilakukan. Teman-teman, hidup ini seperti seorang pemain pertunjukan piring putar. Meskipun banyak piring yang ada di hadapannya, dia tetap harus fokus kepada satu persatu dari piringnya tersebut. One at a time. Atau piring-piring tersebut akan jatuh berantakan semuanya. Sekarang, coba kita lihat kepada piring waktu milik kita. Saya yakin kita semua memiliki piring yang penuh. Tetapi tugas kita hari ini adalah untuk memastikan bahwa piring-piring ini penuh dengan hal-hal yang paling penting. Seorang penulis bernama Robert J. McCain mengatakan, "The reason most major goals are not achieved is that we spend our time doing second things first." Alasan sebagian besar tujuan utama tidak tercapai adalah karena kita menghabiskan waktu kita melakukan hal yang kedua terlebih dahulu. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan, tetapi hanya ada beberapa hal yang memang benar-benar harus kita lakukan. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kita menyelaraskan hidup kita agar sesuai dengan prioritas yang Tuhan berikan dalam hidup ini? Nah, berikut ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Kita beralih kepada kitab Nehemia. Kisah Nehemia ini terjadi pada tahun 400 sebelum Masehi kira-kira. Pada masa Raja Artasasta. Nehemia ini adalah juru minuman raja. Pekerjaannya ini pada dasarnya berarti Nehemia melayani sebagai bagian dari tim keamanan raja. Dia harus memastikan bahwa makanan dan minuman raja nggak diracunin. Nah, ditulis di dalam Nehemia pasal 1 ayat 2b sampai 4 seperti ini teman-teman. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada di dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Teman-teman, hal pertama yang bisa kita pelajari, your passions determine your purpose. Gairah dan beban yang Tuhan tempatkan di hati kita seringkali mengungkapkan tujuan yang Tuhan miliki untuk kehidupan kita. Nehemia mendengar tentang kotanya di Yerusalem dan bahwa tembok yang mengelilingi kotanya telah hancur. Setelah beberapa waktu berdoa, Nehemia bertanya kepada sang raja, apakah dia dapat kembali ke Yerusalem dan dia bisa melihat apakah mereka dapat membangun kembali tembok di sekitar Yerusalem. Singkat cerita, raja berkenan mengutus Nehemia untuk kembali ke Yerusalem. Tidak hanya itu, raja pun memberikan surat yang isinya untuk membantu Nehemia dan orang-orangnya dalam pembangunan tembok Yerusalem. Ketika kita mengerjakan tujuan yang dari Tuhan, Dia sendiri yang menyediakan segala yang diperlukan untuk mengerjakannya. Ayat 8b tertulis seperti ini. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Kenapa kita perlu menemukan tujuan? Karena kita jelas tidak punya waktu untuk melakukan semua hal. Kita harus menemukan dahulu satu pertanyaan ini. Apa yang menjadi tujuan kita? Hal ini membantu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya. Apakah hal ini layak untuk kita jalani? Apakah hal ini tidak layak untuk kita jalani? Teman-teman, hanya karena ada sesuatu yang datang lebih dulu, bukan berarti hal tersebut harus selalu diprioritaskan. Hidup kita ini nggak selalu dengan metode first come, first serve. Kalau kamu nggak tahu apa yang penting dalam hidup kamu, kalau kamu tidak mengetahui apa yang berharga buat kamu, kalau kamu nggak tahu apa yang jadi prioritasmu, jangan kaget dan jangan heran kalau nanti ada orang lain yang akan menentukannya buat kita.
Orang lain yang dengan senang hati menentukannya untuk kita. Dan yang pasti, mereka mengisi hidup kita, mengisi jadwal kita dengan kegiatan dan prioritas serta masalah mereka. So, kita harus memutuskannya untuk diri kita sendiri. Apa tujuan kita? Apa yang penting untuk kita lakukan? Kembali lagi ke Nehemia. Tujuan Tuhan bagi Nehemia adalah agar dia membangun kembali tembok yang mengelilingi Yerusalem. Wilayah Yerusalem ini dikelilingi oleh para tentara, para musuh-musuh yang dapat menyerang dan menginjak-injak kota tersebut. Tembok kota pada zaman itu merupakan salah satu benteng pertahanan yang menjaga warganya agar bisa beraktivitas dengan aman di dalam tembok suatu kota tersebut. Nehemia berangkat ke Yerusalem, dia survei dulu beberapa hari, kemudian dia bersiap-siap untuk membangun tembok tersebut. Pembangunan berjalan, di awal pembangunan tembok, ada aja yang gak suka teman-teman. Ada orang namanya Sanbalat. Dia punya pengaruh di wilayah tersebut dan dia berusaha menggagalkan pembangunan tembok tersebut dengan berbagai cara. Dia kirim pasukan bersenjata sampai-sampai Nehemia harus bagi tim. Ada yang membangun, ada yang berjaga dengan tombak. Disebutkan juga di kitab Nehemia, satu tangan membangun, satu tangan lagi pegang pedang berjaga-jaga. Semua usaha untuk mengganggu dan menggagalkan itu gagal. Sampai akhirnya Sanbalat mencoba cara yang lain, yaitu dengan mengganggu Nehemia secara personal. Dia coba untuk ajak ketemuan dan menjebak. Tetapi apa yang menjadi jawaban Nehemia? Kita lihat pasal yang ke-6, ayat yang ke-3 sampai yang ke-4. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan. Perhatikan ini teman-teman. Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu? Ayat yang keempat, sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku. Dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Wow, satu jawaban yang luar biasa dari Nehemia. Sorry, gak bisa datang. Ngapain saya datang ke sana tapi pekerjaan ini justru terhambat. Kira-kira gitu jawaban Nehemia. Dan ditulis itu sampai 4 kali. Dijawab sama kayak gitu 4 kali. Your purpose direct your priorities. Nehemia tahu tujuannya. Dan dia tahu bahwa ini adalah suatu prioritas untuk dikerjakan. Mengetahui tujuan kita akan membantu kita menentukan prioritas-prioritas apa yang harus kita lakukan. Hal-hal apa yang harus kita kerjakan. Mana yang harus kita dahulukan. Jules Verne pada tahun 1875 menulis sebuah novel dengan judul The Mysterious Island. Dan ini ada filmnya juga teman-teman, mungkin ada sebagian dari kita yang pernah menonton. Ada satu bagian dari cerita tersebut yaitu ketika sekelompok orang yang melarikan diri dari medan pertempuran menggunakan balon udara dan kemudian tertiup angin menuju ke tengah laut. Di tengah jalan balon udara mereka mengalami kebocoran. Sehingga mereka terus-menerus kehilangan ketinggian. Kondisinya mereka masih di tengah laut nih. Dan ketika mereka menyadari mereka terus-menerus turun, akhirnya mereka mulai melihat apa yang bisa kita lakukan. Oh, ada pemberat. Oke, kita buang pemberat yang ada. Pemberat yang ada dibuang dan mereka menyisakan bahan makanan dan bahan minuman di dalam balon udara mereka. Balon tersebut akhirnya dapat naik kembali. Karena bocor, tidak lama kemudian, ya jelas pasti akan mulai menurun lagi. Tetapi di saat ini mereka melihat ada sebuah pulau. Dan akhirnya mereka mulai membuang segala benda-benda yang ada. Demi akhirnya mereka bisa mencapai pulau tersebut dan tidak terjatuh di tengah lautan. Mereka tahu apa yang menjadi tujuannya. Mendarat atau setidaknya mendekat ke pulau tersebut agar tidak tenggelam di tengah lautan. Hal-hal yang bukan prioritas, pemberat-pemberat yang ada, semua dibuang demi bisa mencapai tujuan tersebut. Sama dengan kita sekarang, apa yang sedang menjadi pemberat kita untuk mencapai tujuan? Apa yang menjadi pemberat yang sebenarnya bisa kita buang? Apa yang sebenarnya tidak berguna, tetapi hanya menambah beban kehidupan kita? Di tengah perkuliahan kita, hal atau kegiatan apa yang tidak seharusnya kita lakukan, tetapi justru kita kerjakan dan menambah beban berat kita. Jangan sampai
Kegiatan-kegiatan yang tidak seharusnya dilakukan malah membuat kita tidak mencapai tujuan perkuliahan kita. Yang mungkin kita mau lulus tepat waktu, kita mau nilai yang bagus, kita mau cum laude, dan lain sebagainya. Hal yang ketiga, your priorities dictate your productivity. Apa yang menjadi prioritas kita menentukan produktivitas kehidupan kita. Menghabiskan lebih banyak waktu untuk prioritas kita berarti menghabiskan lebih sedikit waktu untuk hal-hal yang lain yang di luar prioritas. Kembali kita lihat kepada piring waktu kita. Apakah kita seorang mahasiswa? Kita seorang anak? Atau mungkin ada sebagian dari kita yang sudah lulus, sudah bekerja menjadi karyawan? Pada dasarnya teman-teman, 80% dari apa yang kita lakukan, siapapun dapat melakukannya. Coba lihat kepada jadwal atau hal-hal yang kita lakukan sehari-hari. Scrolling, bikin laporan, mungkin kita kirim email, chat, rapat, koordinasi sana-sini. Siapapun, semua orang dapat melakukan hal-hal ini. 80%. Kemudian, 15% dari apa yang kita lakukan juga bisa dilakukan oleh orang lain dengan sedikit tambahan pelatihan keterampilan. Menguasai Microsoft Excel misalnya. Orang-orang yang ahli banget sama rumus-rumus Excel, sarjana Excel katanya. Sebagian orang akan bisa melakukannya juga dengan terlebih dahulu belajar selama beberapa waktu. Nah, kemudian yang terakhir ada 5% yang terakhir. Yaitu tidak ada orang lain yang bisa melakukan 5% dari hal-hal yang kamu dan saya lakukan. Misalnya, hanya saya yang bisa jadi suami dari istri saya, Sarah. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Hanya saya yang bisa jadi ayah dari anak-anak saya nantinya. Hanya saya yang bisa mendisiplin dan menentukan pertumbuhan rohani pribadi saya. Saya nggak bisa bayar orang untuk melakukannya buat diri saya. Termasuk juga di dalam bagian 5% ini merupakan panggilan Tuhan yang spesifik buat kamu dan buat saya. Seperti yang telah kita pelajari di akhir bulan yang lalu. Inilah tanggapan Nehemia kepada orang-orang yang mengganggunya. Setiap kali diundang, dia menolak. Kenapa pekerjaan ini harus terhenti gara-gara aku pergi? Kalau saja Nehemia keluar dari pengerjaan tembok dan menemui Sanbalat, mereka mungkin akan membunuh Nehemia dan belum tentu tembok tersebut dapat terselesaikan. Teman-teman, tahukah kita bahwa ada banyak hal-hal kecil di dalam hidup kita yang berpotensi merusak kehidupan kita? Distraksi-distraksi yang muncul dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Tahun 1972, sebuah pesawat Eastern Airlines Flight 401 mengalami kecelakaan di dalam penerbangannya dari kota New York menuju Miami. Saat hendak mendarat, lampu indikator roda pendaratan tidak menyala, sehingga para pilot tidak bisa memastikan ini roda pendaratannya udah kebuka apa belum ya? Udah pada posisinya apa belum ya? Pesawat pun akhirnya tidak jadi landing dan kemudian berputar-putar di udara untuk memastikan hal tersebut terlebih dahulu. Ketika sedang berusaha mencari tahu dan memastikan apakah roda pendaratan sudah pada posisinya atau belum, para awak pesawat, para kru yang ada, tidak menyadari bahwa pesawat tersebut terus menurun, dan akhirnya jatuh menabrak. Penyelidikan menyimpulkan bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena para awak sibuk dengan lampu indikator roda pendaratan yang tidak menyala, sehingga mengalihkan perhatian dari instrumen penerbangan yang ada di depan mereka. Belakangan diketahui bahwa bohlam lampu kecil indikatornya ternyata putus, kebakar bohlam lampunya. Ada 75 nyawa selamat dari kecelakaan ini, tetapi 101 orang meninggal dunia. Sebuah distraksi kecil dari lampu yang mungkin harganya nggak sampai $1, tetapi mengakibatkan ratusan nyawa hilang. Distraksi mengalihkan kita dari hal-hal yang bersifat prioritas untuk kita kerjakan dan dapat merusak seluruh kehidupan kita. Lalu gimana selanjutnya? Dari piring waktu kita ini, apa yang ada di piring kita ini, evaluasi apa yang menjadi prioritas untuk kita lakukan, dan kemudian eliminasi kegiatan-kegiatan yang bukan prioritas. Masalahnya bukan apakah piring saya penuh, apakah kalender kegiatan jadwal saya penuh, tetapi apa yang mengisi piring saya, apa yang mengisi kalender kegiatan saya. Menjadwalkan apa yang menjadi prioritas kita. Teman-teman,
Evaluasi dan eliminasi. Belajar untuk mengatakan tidak kepada hal-hal yang di luar prioritas. Seperti yang tadi Nehemia katakan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar, aku gak bisa datang. Tetap jaga fokus kita di dalam mengerjakan apa yang menjadi prioritas kita. Sekarang kita mengenal istilah multitasking, memang gitu. Multitasking gak selalu menjadi jalan keluar dari kesibukan kita, teman-teman. Para ahli bilang bahwa ketika kita melakukan dua hal secara bersamaan, kita mengalihkan sekitar 30% perhatian dari tugas utama kita. Ya, multitasking memang terkadang diperlukan, tetapi multitasking bukanlah obat untuk kehidupan kita yang terburu-buru dan terlalu penuh dengan kegiatan. Satu tulisan dari Peter Drucker, seorang penulis dan konsultan manajemen terkemuka, berkata seperti ini. There is nothing so useless as doing efficiently that which should not be done at all. Tidak ada yang lebih sia-sia dibandingkan melakukan secara efisien apa yang seharusnya tidak dilakukan sama sekali. Belajar untuk buat list prioritas di dalam kehidupan kita. Tulis beberapa hal yang harus kamu kerjakan. Coret hal-hal yang tidak perlu kamu kerjakan. Kehidupan kita manusia dikatakan berpacu dengan waktu. Ya, memang kita berpacu dengan waktu. Kita mungkin tidak memiliki waktu untuk melakukan semua yang ingin kita lakukan. Tetapi kita punya cukup waktu untuk melakukan apa yang perlu untuk dilakukan. Kenapa? Karena apa yang perlu untuk kita lakukan adalah yang Tuhan ingin kita lakukan. Dan kalau itu dari Tuhan, Dia sendiri yang akan menyediakan segala keperluannya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang hari ini sudah dibagikan. Kami mengucap syukur Tuhan memberikan kami kehidupan yang baik. Hari ini Tuhan kami mau belajar untuk mengatur waktu kami sedemikian rupa. Kami mau belajar untuk mengerti apa hal-hal yang menjadi prioritas, apa hal-hal yang harus kami kesampingkan, apa hal-hal yang tidak harus kami kerjakan. Ajar kami Tuhan untuk memiliki hidup yang produktif. Kami mau untuk punya hidup yang produktif. Hidup yang hanya satu kali di dunia ini, tetapi kami bisa hidup dengan produktif, hidup dengan berdampak kepada orang-orang di sekitar kami, kepada teman-teman perkuliahan kami, kepada keluarga kami. Kami mau hidup kami membawa suatu hal yang positif di tengah-tengah keberadaan kami di dunia ini Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Terus berbicara kepada setiap kami. Roh Kudus terus berikan pengertian. Tuhan terus berjalan dan berikan hikmat di dalam kehidupan kami. Hari ini juga hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Biar ada hikmat Allah yang memampukan mereka untuk mengambil keputusan di dalam setiap kondisi yang ada. Biar ada pemulihan di tengah-tengah keluarga mereka. Ada relasi orang tua dengan anak yang dipulihkan. Ada komunikasi di tengah-tengah keluarga yang dipulihkan. Dan juga biar semua yang dikerjakan oleh-Mu berhasil. Tuhan yang mencukupkan semua yang Kau perlukan. Semua yang dikerjakan oleh tangan-Mu, Tuhan jadikan berhasil. Terimalah damai sejahtera daripada Allah, penyertaan Roh Kudus yang senantiasa ada sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saya percaya dengan mengatur waktu, dengan kita belajar untuk menentukan prioritas, kita bisa memiliki hidup yang produktif dan hidup yang berdampak positif bagi lingkungan di sekitar kita. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, kalian bisa scan QR Code yang ada di bagian bawah layar ini, sehingga para konselor dan para pendoa bisa menghubungi dan mendoakan teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati.